Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bulis. Selamat siang. Oke, mohon waktunya sebentar ya Bu. Ini saya akan mengadakan wawancara dengan Bulis karena ada tugas untuk kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 3 ini Bu. Nah, di sini wawancara dengan pemimpin atau kepala sekolah mengenai tentang pengambilan keputusan seperti itu. Mohon waktunya sebentar ya Bu. Iya. Bu, gini, selama ini bagaimana Bulis itu sebagai seorang pemimpin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolahnya Bulis? Terima kasih Mbak Kris. Yang saya lakukan selama ini jika terdapat kasus dilema etika atau bujukan moral, saya melihatnya, saya teliti kasus itu apakah itu menunjukkan situasi antara kebenaran dan kebenaran ataukah kebenaran dengan pertentangan atau benar salahnya. Setelah saya teliti seperti itu, kemudian saya tentukan ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu ya Bu. Nah, selama ini Bu, ketika ada kasus seperti itu, bagaimana Bulis menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bulis yang Bulis bimbing ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika terjadi seperti itu Mbak, saya memang sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan atau menentukan sikap itu. Akan saya teliti situasinya seperti apa, akan saya teliti juga siapa pelakunya, kemudian beberapa fakta saya Kita diidentifikasi itu pelakunya siapa, fakta-faktanya dicari dulu gitu. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bulis lakukan selama ini? seperti saya katakan tadi Mbak,
menilai dulu, nilai-nilainya itu, kemudian menentukan siapa pelakunya, menentukan faktanya, kemudian fakta itu saya teliti lagi apakah itu kebenarannya bagaimana fakta itu. Jika memang sudah ada kebenarannya seperti apa, saya langsung mengambil sikap pendekatan pada yang bersangkutan. Nah, untuk ini hal-hal apa saja yang selama ini Bulis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah pendekatan pada yang bersangkutan. Saya selesaikan secara kekeluargaan, itu yang saya tempuh paling efektif. Jika tidak bisa, saya lakukan hal yang seperti sebagaimana aturan yang semestinya. Jadi dilakukan pendekatan secara kekeluargaan seperti itu ya Bu, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, begini Bu, dalam hal-hal kasus dilema seperti ini ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bulis sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Begini Mbak, kadang-kadang yang mengalami permasalahan itu tidak mau menerima apa yang telah menjadi keputusan dari saya. Dia merasa keinginannya yang harus dilakukan seperti itu. Jadi ini tantangan untuk menyadarkan yang mengalami permasalahan tadi untuk bisa menerima bahwa dia memang punya permasalahan. Begini Bu, Bulis sebagai seorang pemimpin, apakah Bulis itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ketika ada kasus itu Bulis langsung menyelesaikan di waktu itu atau memiliki jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikannya seperti itu? Tinggal lihat permasalahannya Mbak. Kadar permasalahannya. Kalau memang permasalahannya agak ringan, ya langsung diselesaikan saat itu. Tapi kalau memang itu permasalahannya berat, ya saya menentukan beberapa hari untuk menyelesaikan. Baru ditentukan, berarti tergantung dari masalahnya ya Bu. Ketika masalah itu diselesaikan dari Bisa, itu ya ya. dari itu. Nah Bu, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bulis dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini teman ya, rekan-rekan guru itu yang kadang saya minta pertimbangan bagaimana ada permasalahan seperti ini, saya musyawarahkan, kemudian dari masukan-masukan dari rekan-rekan guru ini sangat membantu. Berarti ini butuh kolaborasi ya, kolaborasi antara Bulis selaku pimpinan dan rekan-rekan guru selaku stakeholder yang ada di sekolah itu untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dari semua yang telah disampaikan Bulis tadi, pembelajaran apa yang dapat Bulis petik dari pengalaman Bulis sebagai seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dilema etika? Ini merupakan harus adanya ketegasan dari seorang kepala sekolah. Iya, harus ada ketegasan dari seorang kepala sekolah di mana ini nanti akan ya yang bersangkutan yang punya masalah juga bisa menerima. Kemudian selain ketegasan itu juga harus kolaborasi tadi Mbak. Ya, jadi masukan-masukan dari teman sebaiknya permasalahan seperti ini kita ambil sikap seperti itu. Seperti itu Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bulis kepada saya untuk memenuhi tugas saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bulis. Semoga saya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini lancar dalam menjalankan tugas-tugasnya Bu, dipermudah. Terima kasih, semoga Bulis dalam keadaan sehat selalu dan semangat untuk memimpin sekolah SD Negeri Sari 1 ini. Amin, terima kasih Mbak Kris, juga semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muslim, perkenalkan saya Ibu Kristiana Sari dari SD Negeri Sari 1. Di sini
saya mendapat tugas Pak dari kegiatan program guru pemberian. Nah, di sini dalam modul 3.1 ini ada sebuah tugas untuk mewawancarai dengan pimpinan atau kepala sekolah. Oh, iya. Satu dengan kepala sekolah saya sendiri dan yang satu adalah kepala sekolah dari SD lain. Ini kepala saya sekolah satu dan saya ambil dari SD Gajah 2 yaitu Pak Muslim. Pak. Pak Muslim bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah kelihatan sekali Pak Muslim ya. Seperti itu. Nah ini Pak, dalam wawancara ini saya mau menanyakan tentang kasus ya, mungkin pengalaman Pak Muslim dalam menyelesaikan kasus-kasus ya, dilema-dilema apa yang ada di sekolah Pak Muslim SD Gajah 2 ini ya Pak. Nah, di sini selama Pak Muslim menjadi kepala sekolah di SD Gajah 2 ini Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang di sini Pak? Bagaimana? Cara mengatasi kasus-kasus yang seperti itu Mbak, kita mengadakan pendekatan. Iya. Pendekatan kepada guru kelas, anak-anak yang masuk dalam ranah kasus itu. Iya. Jika guru kelas dan anak-anak itu belum bisa menyelesaikan, maka kami ataupun saya selaku kepala sekolah akan mengundang para wali murid atau orang tua anak yang punya permasalahan. Seperti itu. Iya, kita ajak Oh iya. Oke. Terus bagaimana cara Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan-keputusan dari kasus yang ada di sekolah tadi ya Pak, terutama untuk kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Itu bagaimana cara mengambil keputusannya itu seperti apa? Cara pengambilan keputusan Mbak, tentu saja saya tidak bisa sendirian. Iya. Karena ini kasusnya akan kasus yang berkaitan dengan kepentingan sekolah, kepentingan demi kemajuan sekolah. Maka teman-teman guru, teman-teman tenaga kependidikan, terus ketua komite sekolah, tidak hanya ketua, kita komite sekolah, tentu saja kita ajak bermusyawarah, Diajak berkolaborasi. iya, kami ajak kerjasamanya atas masukan-masukan, saran, untuk mengambil keputusan agar kebijakan-kebijakan dan kepentingan-kepentingan ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada salah satunya yang harus kita hentikan. Seperti itu. Ya. Untuk langkah-langkahnya Bapak atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur langkah ya. Langkah utama tentu saja kami minta pertimbangan pada teman-teman guru dan tenaga kependidikan. Apakah kasus ini harus kita bahas bersama dengan komite sekolah atau komite kerja? Itu pertama. Kalau memang saran dari teman-teman kita harus mengundang komite sekolah secara keseluruhan, baru kita undang dan bermusyawarah.
jika dalam bermusyawarah bersama antara sekolah dan komite sekolah kok belum terselesaikan dan ada pertimbangan harus melibatkan stakeholder yang lain, maka kita akan melangkah lagi untuk bermusyawarah dengan ditambah dengan stakeholder yang lain tadi. Itu Pak. Iya, terima Jadi kasih. yang jelas kerjasama Iya. harus Dengan lingkungan itu ya Pak yang ada di sekolahan ya. Iya. Nah, terus Pak Muslim, hal-hal apa saja dari langkah-langkah tersebut tadi yang selama ini Pak Muslim itu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya. Yang paling efektif itu seperti apa Pak? Yang paling efektif tadi para guru dan tenaga pendidikan serta komite sekolah kita ajak duduk bersama dan bermusyawarah. Itu untuk sementara ini yang paling efektif. Iya, paling efektif Iya. itu ya Pak, melibatkan warga sekolah itu tadi ya Iya. Pak. Nah, ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya seperti apa Pak? Sepertinya kok tidak ada. Selama ini sepertinya alhamdulillah dengan adanya kerjasama Iya. itu kok nggak ada ya, hanya kerikil-kerikil Kecil. kecil. Itu biasanya ada wali murid. Iya. Kita memberikan solusi. Ada anak yang bertengkar sama anak, akhirnya diselesaikan di sekolah. Tapi kemudian ada wali murid atau orang tuanya tersebut ke sekolah merasa tidak puas, hanya itu saja. Tetapi setelah dijelaskan oleh khususnya saya selaku pimpinan juga menerima dengan baik, hanya itu saja. Dapat terselesaikan ya Pak dengan mudah ya. Nah, terus Bapak, apakah Bapak tuh memiliki sebuah tata kala atau jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus itu, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Saya jadwalnya setiap Jumat atau seperti apa ya Pak? Nah, seperti itu Bapak, apakah ada jadwal atau langsung diselesaikan Pak Mas? Gini Mbak, kita melihat situasi dari kondisi daripada permasalahan itu atau kasus itu. Kalau memang kasus itu sepertinya ringan dan bisa diselesaikan dari itu juga harus selesai. Dan jika kasus itu melibatkan beberapa pihak luar, yang memang harus dijadwal dalam menyelesaikannya. Jadi yang jelas tidak ada jadwal. Tergantung kasusnya berarti ya Pak? Tergantung situasi kondisi kasus. Kasusnya itu, jika memang harus diselesaikan waktu itu ya diselesaikan Iya. waktu itu. Nah, Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak selaku pimpinan di sini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Seseorang banyak Mbak, tidak hanya seseorang. Banyak. Harus seseorang kan satu ya. Iya. Tetapi saya rasakan di sini dan terima kasih sekali kepada para teman-teman guru dan tenaga pendidikan dan juga komite sekolah itu yang selalu membantu, mempermudah dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekolah. Berarti bantuan teman-teman ya Iya, Pak? tidak hanya seseorang. Banyak berarti ya, tidak? Iya. Oke. Nah Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Muslim tadi ya Pak,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya ambil dalam pengalaman belajar dan menangani kasus, Pak, yang terpenting bersama pendekatan terhadap apa yang mempunyai kasus, dan terpenting adalah kerjasama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan juga stakeholder. Itu yang kami rasakan bisa mempermudah dalam mengambil keputusan. Karena adanya kolaborasi tadi dengan berbagai macam stakeholder, sehingga pengambilan keputusan dari Pak Presiden itu lebih mudah. Iya, lebih mudah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilematika yang ada di SD Gajah 2 ini. Sehat terus. Mohon doanya semoga saya lancar dalam menyelesaikan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Ya, semoga saja Mbak Kristiana Sari juga demikian. Bagi kesehatan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai guru kelas di SD Sari 1 dan bisa mendidik, membimbing, dan mengajar. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.